Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hesun Arif dari Forum News Network. Ini kelihatannya masih seru nih soal pemanggilan Anies kemarin, klarifikasi. Berakhir 9,5 jam, luar biasa nih Bung Rocky. Ya, itu dipanggil buat apa dan berjam-jam, hal yang sepele, itu tinggal baca aturannya. Jadi terlihat bahwa polisi terpaksa mesti memperpanjang pemeriksaan itu. Karena berupaya untuk melayani kepentingan istana, bahwa seolah-olah udah diperiksa dan akan ditemukan deliknya. Karena istana berharap Anies itu kena delik. Padahal polisi mengerti bahwa nggak mungkin diberikan delik pada sifat undang-undang yang tidak punya kekuatan hukum, tidak punya back ke dalam undang-undang karantina. Tentu saja polisi mengerti itu. Tapi saya menganggap bahwa seluruh kejadian kemarin itu terhadap Anies, terhadap Habib Rizik, segala macam itu karena istana tidak punya think tank yang mengolah informasi. Kan masa Mahfud sendiri nggak punya pengetahuan bahwa undang-undang karantina itu tidak diberlakukan justru karena presiden ingin PSBB itu kan. Jadi kan mesti ada tim yang membaca itu. Dia nggak ngerti bahwa polisi juga kesulitan untuk menegakkan hukum terhadap sesuatu yang sifatnya sangat liquid, sangat yang tidak konstan itu. Nah, itu yang menerangkan mengapa orang yang paham itu terpaksa mesti berikan konferensi pers karena takut dibully sama ahli hukum. Pak Doni langsung bicara bahwa Anies nggak ada salahnya. Kapolri juga melakukan hal yang sama. Pangdam Jaya juga menyatakan Pangdam Jaya ya. Terangkan hal yang sama. Jadi terlihat justru yang punya think tank adalah Pangdam Jaya, yang punya think tank adalah Pak Doni itu. Sementara istana nggak punya think tank karena istana mengandalkan opini publik melalui konferensi pers Mahfud, lalu diundang Panglima ABRI untuk menerangkan situasi. Tapi tetap nggak ada pakemnya tuh. Jadi terlihat bocor terus kemampuan istana untuk mengolah informasi. Mengapa begitu? Karena pendukung istana sekarang cuma dua. Satu adalah buzzer, Yunto influencer. Dua adalah komisaris-komisaris relawan tuh. Yang semuanya nggak punya kemampuan untuk bikin analisis keadaan kan. Jadi presiden tertipu oleh pembantu-pembantunya sendiri sehingga muncul blunder lagi. Akibatnya apa? Akibatnya orang berpihak lagi pada Anies kan. Kan Anies memang benar. Terus nanti ditimbulkan lagi isu dasar kadrun, nggak mau kritis terhadap gubernur. Oh, gubernurnya memang benar. Coba aja sebut dasar kadrun, Pangdam memihak pada Anies. Coba aja kalau berani itu. Lah Pangdamnya benar. Doni Murdano juga mau disebut kadrun. Enggak, Doni Murdano benar. Karena mereka punya otak, punya think tank, punya staff yang mengamati keadaan dan mengerti kedudukan hukum dari PSBB. Jadi saya kira itu. Jadi blame it on the rain. Salahkan hujan yang dibuat oleh sebenarnya Mahfud ini punya gara-gara semua nih kan. Karena nggak ada koordinasi. Lo Mahfud kan Menko Polhukam yang membawahi semua informasi publik, informasi BIN, informasi intelijen TNI, informasi polisi. Dia nggak bisa olah karena dia menunggangi dukungan palsu dari relawan. Dia pikir bahwa buzzer itu betul-betul memberi informasi lebih baik daripada intelijen, daripada polisi, daripada Pangdam. Nah, itu kesalahan Pak Mahfud. Padahal dia punya kapasitas dan punya portofolio untuk mengumpulkan informasi itu sebelum jadi teledor mengucapkan sesuatu pada publik. Yang keluar dari pikiran Mahfud kan selalu adalah upaya untuk menghukum Anies, menghukum Habib Rizik, macam-macam kan. Jadi itu soalnya tuh. Tapi menarik karena Anda tadi bicara soal Pak Mahfud. Ini ada berita lama nih yang menyebutkan bahwa sebenarnya Pak Mahfud sendiri ngerti secara hukum bahwa protokol kesehatan itu, pelanggaran itu tidak bisa dipidana ini. Ada beritanya, berita lama. Jadi menurut saya sebenarnya sebagai seorang profesor ahli hukum, beliau sebenarnya sangat paham itu. Tapi tentu saja ada kepentingan lain yang membuat beliau kemudian bersikap menjadi berbeda seperti itu. Itu sebelum beliau masuk istana atau di awal-awal dia mengerti bahwa dia otonom untuk membuat analisis. Begitu masuk istana dia bergaul dengan influencer, bergaul dengan buzzer. Jadi berbeda sebetulnya suasana akademis kalau Mahfud ingin agar supaya dia teduh di dalam menganalisis, ya singkirkan pengaruh buzzer, influencer segala macam. Itu kan Mahfud nggak punya akses lagi pada
intelektual, pada dunia kampus yang mengerti, pada ahli-ahli hukum. Kan semua ahli yang ada di istana kan memang diset supaya lidahnya lebih panjang dari otaknya tuh. Karena memang fungsinya untuk menjilat, bukan untuk berpikir kan. Jadi terjadilah kekacauan itu. Saya cuma lihat itu, saya kasihan aja tuh presiden di brief dengan cara keliru, lalu seluruh publik akhirnya disalahkan itu seolah-olah kesalahan yang sifatnya publis itu ada pada gubernur. Padahal gubernur tegakkan seluruh aturan. Ini kalau kita lihat polisi juga harus kerja keras kan, Bung Rocky, dalam situasi semacam ini, karena mereka bagaimanapun juga harus menunjukkan mereka bekerja. Tetapi landasan hukum yang jadi pegangan mereka kan harusnya polisi memang semuanya berlandaskan hukum. Tapi dalam situasi begini yang seperti Anda kemarin, polisi diperintah oleh politisi, ini kan mereka sendiri dalam kondisi serba salah. Ya, saya anggap polisi memang masih ada masalah dengan perilaku polisi. Orang masih ingat bahwa polisi berbuat melanggar batas hak asasi manusia dalam soal demo undang-undang tenaga kerja. Tetapi saya anggap polisi tetap mampu untuk memperlihatkan bahwa mereka profesional di bidang pengetahuan hukumnya. Tapi karena disuruh untuk membela seseorang atau rejim ini, dia kelimpungan juga akhirnya. Padahal dia tahu bahwa akal sehat publik tahu bahwa Anies nggak bersalah. Jadi yang dipertontonkan kemarin adalah kecemasan polisi untuk menghadapi dua tuntutan. Tuntutan dari pusat kekuasaan dan tuntutan dari rakyat untuk berbuat adil. Karena rakyat masih anggap polisi ini sering tidak berbuat adil. Jadi saya kasihan pada teman-teman polisi ini yang harus mencari akal agar supaya bisa men-serve kekuasaan. Karena polisi tetap di bawah secara hierarkis di bawah presiden, tapi juga paham bahwa opini publik itu lebih cepat mempercayai jalan pikiran pakar hukum daripada keterangan resmi pemerintah. Di situ dilema polisi itu. Mudah-mudahan dilema itu tidak berlanjut sehingga polisi akan dihadapkan lagi dengan kesulitan untuk mengatasi demo yang mungkin akan berlangsung lagi di hari-hari ke depan itu. Saya kira khusus bagi Kapolri sendiri yang tinggal 2 bulan lagi pensiun, ini dilema besar gitu. Karena pasti sebagai seorang pejabat tinggi dia dalam bahasa agama dia pengen husnul khotimah gitu, berakhir dengan baik. Ya. Tapi ternyata dia punya PR berat ini berkaitan dengan kasusnya Habib Rizik dan Anies Baswedan. Ya, itu akhirnya Kapolri dapat 2 kali beban itu. Mesti menerangkan pada publik bahwa dia bersifat imparsial, tetapi tekanan politik membuat dia mesti bikin mutasi atau memecat beberapa tokoh. Orang bikin analisis bahwa ini sebetulnya karena keinginan sebagian pihak untuk menempatkan Kapolri baru tetap dalam sphere of influence dari istana. Jadi macam-macam analisisnya berkembang hanya karena kecerobohan istana untuk mengendalikan opini publik. Dan saya tetap menganggap bahwa coba kita bayangkan misalnya, kalau ditanya siapa sih pendukung istana sekarang tuh? Semua bersifat kritis. TNI bersifat kritis terhadap pernyataan istana. Polisi bersifat kritis, mak-mak segala macam. Yang mendukung istana itu tinggal relawan. Yang sebetulnya palsu dukungan itu. Karena relawan hanya ingin mendukung kalau diberi jabatan sebagai komisaris. Dan itu terlihat di dunia internasional juga terlihat bahwa Pak Jokowi makin lama makin lemah karena harus menerima tekanan relawan yang sebetulnya nggak boleh terjadi. Ekonomi sudah pernah menyebut bahwa Jokowi adalah rejim yang sedang menghidupkan kembali otoritarianisme itu. South China, koran Cina dari Hong Kong itu South China Morning Post, dia juga menyebut Jokowi itu adalah Little Soeharto. Jadi dunia sebetulnya udah merumuskan bahwa di Indonesia udah nggak ketolong soal demokrasi. Dalam keadaan itu, mestinya ada inisiatif untuk memperluas wilayah percakapan publik tanpa ancaman. Tapi setiap kali Pak Mahfud tampil di TV, semua orang merasa ini kalimat ancaman lagi. Pak Jokowi pasti nggak punya kemampuan untuk menerangkan itu, karena kapasitas dia nggak terlatih untuk mengulas dengan kekuatan pikiran sendiri apa yang terjadi. Sehingga Pak Jokowi nggak ngerti bahwa ada puntung berasap di masyarakat. Dia anggap bahwa baik-baik aja. Itu poin saya sebetulnya.
Nah, ini menjadi menarik sekali kalau kita masuk wilayah istana itu, karena kita tahu bagaimanapun juga Jokowi ini kan di akhir periode. Sebenarnya dia tidak punya kepentingan lagi untuk running pada tahun 2024 gitu ya. Ini kalau normatif kita ngomong. Iya. Kalau normatif ngomongnya seperti itu. Harusnya kan dalam situasi semacam ini dia tidak perlu lagi mencari musuh baru, katakanlah. Orang-orang seperti Anies, orang-orang seperti itu kan tidak boleh lagi dianggap sebagai kompetitornya. Begitu juga dengan Habib Rizik yang sejak awal dia sudah menyatakan membuka pintu dialog. Nah, kenapa pintu dialog itu ditutup oleh orang-orangnya Pak Jokowi? Ada lingkaran di sebelah kiri Pak Jokowi yang menginginkan agar supaya proyek oligarki itu berlanjut di 2024. Dan Jokowi ada di dalam tawanan itu. Lain kalau Pak Jokowi punya kemampuan menganalisis secara strategis, punya tokoh-tokoh yang diandalkan, ini dia sendirian, dan dia tidak punya kepentingan, sekaligus tidak punya pengetahuan sebetulnya tentang keadaan. Kan itu yang terjadi sebetulnya. Jadi orang anggap ini presiden ini mau apa di ujung peristiwa politik ini? Apa ujungnya nanti? Semakin Pak Jokowi tidak mampu untuk mengucapkan pikirannya sendiri, semakin orang menganggap ya memang benar yang disebut oleh publik internasional bahwa ini adalah boneka yang ya dipilih memang secara legal, tapi legitimasinya hilang. Kan orang sering menganggap bahwa presiden kan dipilih, memang dia legal itu. Tapi dalam krisis politik orang nggak lihat legalitasnya, orang lihat legitimitasnya itu. Itu olo-olo itu kan akan berlangsung terus dan menggerogoti stabilitas batin istana. Jadi saya melihat misalnya ini setiap pagi kalau mungkin Pak Jokowi langsung bikin webinar, semua menteri mulai bertanya-tanya lagi nih, apa lagi yang akan dicaci oleh publik kalau webinar ini hasilnya diucapkan oleh Menko Polhukam di depan para wartawan. Jadi terlihat bahwa secara mental kabinet sebetulnya udah lumpuh itu. Karena nanti Pak Muldoko keluar lagi dengan perintah baru yang sebetulnya orang tahu yang nggak ada gunanya Muldoko ucapin segala macam analisis atau menggertak itu nggak ada poin lagi. Nah, ukuran terakhir adalah dipanggilnya Anies itu. Nah, Anies dipanggil, justru Anies sebagai tokoh politik mencuat lebih jauh lagi dari yang posisinya sekarang. Ya. Justru ini memang banyak yang melihat Anies mendapat panggung gitu, karena seperti juga saya sebut ketika dia dibidik oleh istana, dia justru malah banjir dukungan pada Anies. Belum tentu orang semua itu sepakat kepada Anies, tapi melihat dalam situasi semacam ini, mereka memang melihat ya memang Anies perlu didukung dalam situasi ini. Iya, dan Anies juga berpikir kalau bisa 2 hari gue diperiksa supaya elektabilitas naik terus. Karena itu pikiran pragmatis Anies juga begitu kan. Iya. Nah, permainan intelijen begini yang istana tuh nggak mampu tandingi. Ini saya kita sama-sama bikin kursus intelijen baru, sumbangin webinar buat istana kan. Kan kita ngelihat kecerdasan setiap kali satu tokoh dari istana udah di depan kamera pers, kelihatan wajahnya pucat pasi sebetulnya. Lalu kelihatan otot-otot artikulasinya itu tegang. Jadi kelihatan sebetulnya dari analisis psikogram aja bahwa berantakan istana itu. Berantakan istana itu terlihat dalam berantakannya wajah, berantakannya bahasa tubuh, apalagi berantakannya kalimat itu. Oke, sekarang kita coba ikuti skenario mereka gitu. Menurut Bung Rocky, setelah Anies dipanggil gitu, langkah apa lagi yang bisa dilakukan oleh istana? Karena kita tahu kemudian opini para pakar hukum menyatakan bahwa ini nggak ada pintu masuk dari sisi pidana sama sekali itu, dan juga itu sebenarnya diakui oleh Pak Mahfud MD dalam pernyataannya beberapa waktu yang lalu gitu. Iya. Itu akan dicari alasan baru, pasti akan dicari alasan baru. Karena intinya sebetulnya adalah silencing, menundukkan, mendiamkan Habib Rizik gitu. Yang lain-lain itu ya batu loncatan aja. Nah, Habib Rizik membaca bahwa istana nggak punya kemampuan untuk meyakinkan bahwa mereka benar. Istana kan berupaya untuk kirim sinyal pada Habib Rizik bahwa Anies itu bisa kita penjarakan loh. Jadi Anda jangan pikir bahwa Anda tidak bisa kami tangkap. Ternyata nggak begitu. Karena Habib akhirnya akan lihat bahwa loh, TNI punya pengertian yang lain tentang PSBB. Polisi juga tahu bahwa saya nggak melanggar. Jadi Habib justru dapat vitamin baru untuk makin beroposisi pada istana.
Lalu istana putar akal lagi tuh, bagaimana caranya? Yang paling gampang pasti adalah peralatan konvensionalnya, yaitu buzzer, menyerbu lagi di sosial media tuh. Tapi orang menganggap ini ngapain sih ini buzzer, sok-sok jago di sosial media. Padahal 1000 buzzer itu disentil sedikit oleh satu orang toko itu selesai semua, gelimpangan lagi. Tapi nanti akan dilaporkan kepada Pak Jokowi bahwa buzzer berhasil untuk menguasai opini publik tuh, dikasih statistiknya, disewa surveyor istana tuh. Lalu Pak Jokowi merasa oke, saya aman, masih aman. Tapi itu kan palsu. Ya, ya. Anda betul itu, karena kemarin memang sempat trending topik itu, nonaktifkan Anies, tagar nonaktifkan Anies sempat trending topik. Nah itu, saya kira itu salah satu key performance indicator buat mereka keberhasilan kinerja mereka. Ya itu. Jadi uang dihabisin oleh istana untuk nyewa orang-orang dungu ini. Ini kan cuma soal permainan komputer disebarkan dengan cara cepat. Tapi coba tunggu aja tuh 2 jam setelah trending topik itu muncul, udah orang balik lagi bahwa Anies memang benar, Anies memang tidak bisa dipidana. Selesai. Lalu Jokowi pagi-pagi ngomel-ngomel lagi tuh, kumpulin orang lagi, ini kenapa jadi begini nih? Lalu datang lagi si para pembohong buzzer ini terangin begini Pak Jokowi, bla 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 bla. Jadi tetap intelijen itu kan ada BIN. BIN itu kan mengorganisir berbagai macam info intelijen sebagai koordinator intelijen negara. Mesti ada desk yang secara khusus nempel kepada Pak Jokowi pagi-pagi buat menerangkan bahwa buzzer itu justru mengacaukan informasi supaya Pak Jokowi hentikan kebiasaan dia untuk mendengarkan buzzer-buzzer ini. Itu yang terjadi sebetulnya. Gampang aja soal-soal beginian mah. Pemimpin redaksi juga ngerti bagaimana cara mengolah isu supaya buzzer ini berhenti. Tapi kan nggak ada semacam briefing dari pers pada Pak Jokowi tentang keadaan. Ya. Jadi sebetulnya kehilangan kemampuan mengolah informasi menyebabkan kekacauan dan keberantakan istana. Cuman itu rumusnya tuh. Ya. Oke, jadi kalau Anda simpulkan tadi operasi intelijen istana ini kali ini berantakan ya? Dibuat berantakan karena seluruh info intelijen hanya dimaksudkan supaya Jokowi dapat keyakinan batin. Padahal politik itu bukan soal keyakinan batin. Fakta di lapangan, kekuasaan udah berpindah tuh. Internasional tidak lagi menganggap bahwa rejim ini bisa sustain sampai 2024 tuh. Setiap hari dukungan pada Habib Rizik akan bertambah entah untuk alasan apapun. Jadi keadaan ini yang harusnya diterangkan pada Pak Jokowi bahwa dia sudah di dalam keadaan yang sangat lemah dan letih sebetulnya. Tapi nggak ada yang berani terangkan itu kan. Kalau saya terangkan atau orang lain yang terangkan dianggap itu karena kebencian. Oh bukan, kita mau terangkan itu sebagai countervailing force untuk pembanding dari info intelijen yang sangat bias masuk ke pikiran Pak Jokowi. Sebetulnya itu aja gampangnya. Oke, kalau kita bikin skor sekarang antara Merdeka Utara, Merdeka Selatan dan Petamburan ini berapa skorsnya nih, Bung Rocky? Oh jangan digabung lah, jangan digabung Merdeka Selatan sama Petamburan. Kalau digabung itu langsung apa namanya itu nggak ada pertandingan lagi karena langsung menang tanpa bertanding gitu kan. Jadi Anies di atas Jokowi, apalagi digabung dengan Habib Rizik. Coba dibikin polling hari ini nih. Udah pasti kalau besok dibikin polling siapa jadi presiden, Anies langsung jadi presiden itu. Tanpa ada dua kali putaran. Oke. Baik. Bung Rocky, terima kasih. Yeah.